Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Kecenderungan kita adalah kita menginginkan segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan waktu kita. Hari ini kita harus percaya waktu Tuhan di dalam kehidupan kita, amin. Supaya kita tidak salah. Kadang-kadang untuk memahami waktu Tuhan itu sulit bagi kita. Lalu kita mulai bertanya, kenapa ya Tuhan? Hidupku begini, tekanan demi tekanan. Kita bertanya-tanya, Tuhan kapan Engkau melakukan terobosan dalam hidupku? Hidupku kok dari kemarin, hari ini, besok tetap sama Tuhan. Tidak pernah ada perubahan. Saudara, malam hari ini saya mau katakan bahwa ketika kita memahami waktu Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam tekanan. Kita akan lebih santai menjalani hidup ini karena kita tahu Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah sedang mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu atur Tuhan, kita tidak perlu bilang Tuhan harus begini, harus begini, harus begini. Tidak, kita hanya tunggu Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Dan waktu kita menunggu Tuhan bekerja, lebih baik kita terus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, sekalipun hal ini sulit, tetapi aku percaya Engkau Tuhan yang selalu menjanjikan yang terbaik. Kalau kita membaca kisah tentang Yusuf di dalam perjanjian lama, kita semua tahu Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi oleh papanya. Dan kita berpikir kalau dia anak yang dikasihi oleh papanya, itu berarti bahwa segala sesuatu yang dia mau itu semuanya diberikan kepada dia. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan dengan baik, maka kita akan mengetahui hidup Yusuf tidak semulus yang kita bayangkan. Hidup dia tidak baik-baik saja. Dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual, dia difitnah, bahkan dia harus masuk ke dalam penjara. Dan waktu Yusuf mengalami semua hal itu, dia tidak protes kepada Tuhan. Dia tidak bilang, Tuhan bukankah Engkau berjanji bahwa aku akan menjadi pemimpin? Dia tidak protes, saudara. Dia ikut proses yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Dia menjalani proses itu. Dan saudara, dalam menjalani proses itu bukan waktu yang singkat. 13 tahun lamanya sampai dia menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Dia selalu mengikuti prosesnya Tuhan. Bahkan yang membuat saya kagum ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang sudah membuang dia, yang sudah menjual dia. Dia seharusnya marah kepada saudara-saudaranya, tetapi dia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Dan dia berkata kepada saudara-saudaranya, jangan takut, aku mengampunimu. Aku akan melakukan kebaikan di dalam kehidupanmu. Bukan hanya Yusuf. Kalau kita baca tentang Kaleb, ketika dia mengintai tanah Kanaan, dia berusia 40 tahun. Dalam menanti janji Tuhan, dia menunggu 45 tahun baru janji Tuhan tergenapi di dalam hidupnya. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini sudah berapa lama kita sedang menanti jawaban Tuhan di dalam hidup kita? Adakah 1 tahun, 2 tahun? Saya percaya kita belum sampai 25 tahun ya, belum sampai 45 tahun. Kalau Tuhan sudah berjanji dalam hidup kita, pegang baik janji Tuhan itu. Dan percaya pada waktu yang tepat Tuhan akan menjawab setiap janji yang pernah Dia berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan pernah kecewa, jangan pernah marah dengan Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia selalu merancangkan hal yang baik di dalam kehidupan kita.